Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga kalian dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 6. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang kita buka halaman 50. Terdapat ayo mengamati, berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Masih ingat kan kalian? Dongeng tentang fabel ialah dongeng atau cerita tentang kehidupan hewan di mana hewan tersebut berperilaku seperti manusia. Kita ke halaman selanjutnya. Ayo bercerita. Baik anak-anak, sekarang ibu akan membacakan dongeng fabel yang berjudul Sang Kancil dan Cicak Badung. Didengarkan dengan baik ya anak-anak. Sang Kancil dan Cicak Badung. Di suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit, sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang sang kancil. Ketika para semut melihat segerombolan buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada sang kancil untuk memetiknya. Maka sang kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian, para semut mengerubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan hap! Menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya lalu cepat-cepat kabur. "Wah, ada pencuri, pencuri, pencuri!" teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi.
para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian sang kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis taruh di pinggir buat dimakan nanti. Tralala trilili. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut malahan tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut riuh rendah menertawakan cicak yang lari sambil menggondol buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian, dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi buah merah yang tadi itu bukan cabai ya? Percuma dong, kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai. Sehingga si pencuri akan kepedasan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang. Entar tidak akan mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan buah apel bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya, sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam, cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina dina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Undil tahun 2010. Baik anak-anak, Ibu telah membacakan dongeng dengan judul Sang Kancil dan Cicak Badung.
Apa pesan moral yang dapat kalian temukan pada dongeng ini? Pesan moral pada dongeng ini ialah kita sebagai makhluk yang sama-sama hidup di bumi ini atau di dunia ini, kita harus saling menghormati dan juga menghargai satu dengan yang lainnya. Yaitu walaupun ada orang lain yang berbuat tidak baik kepada kita, namun kita tidak boleh membalas dengan hal yang tidak baik juga, melainkan kita harus mendekatinya dengan baik agar kita dapat memberikan nasihat supaya orang tersebut tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Jadi dalam hidup kita harus saling mengingatkan dan juga saling memaafkan ya anak-anak. Baik, sekarang di halaman selanjutnya terdapat ayo menulis. Tulislah kembali dongeng yang berjudul Sang Kancil dan Cicak Badung dengan bahasamu sendiri. Tulislah di buku latihan tematikmu. Tulislah judul cerita dongeng terlebih dahulu. Baik anak-anak, kalian menuliskan kembali dongeng Sang Kancil dan Cicak Badung ini dengan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Dan juga ceritakan dengan singkat. Kita ke halaman selanjutnya. Terdapat ayo berlatih. Baik anak-anak, sekarang kalian lihat. Kalian harus menentukan benar atau salah sikap yang menunjukkan kerukunan. Contohnya, pada nomor 1, saling menyalahkan sesama teman atau dengan teman. Apakah perbuatan ini benar kerukunan atau salah terhadap kerukunan? Baik, sampai di sini dapat dipahami ya anak-anak. Kalian kerjakan dari nomor 1 hingga nomor 4. Tulislah di buku latihan tematikmu. Kita ke halaman selanjutnya. Baik, diperhatikan ya anak-anak. Di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi yang panjang. Anak-anak, apakah dari kalian, di antara kalian ada yang memiliki jam beker di rumah? Apakah kalian pernah mendengar saat jam beker berbunyi? Baik, sekarang kita akan belajar membandingkan bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang contohnya terdapat pada jam beker saat berbunyi tanda alarm, yaitu seperti ini. Baik, itu merupakan contoh bunyi yang panjang. Terdengar ya, bunyinya terdengar panjang. Jika dibandingkan dengan bunyi ini, yaitu bunyi pendek, contohnya saat kalian memukul palu di paku atau di besi. Terdengar ya anak-anak perbedaannya? Ini merupakan bunyi yang pendek, yaitu palu yang dipukulkan ke besi ataupun ke paku, dan bunyi yang panjang yaitu pada jam beker. Kita ke halaman selanjutnya. Berilah tanda garis bawah untuk nada yang panjang pada lagu Ayamku berikut. Baik anak-anak, sekarang perhatikan ya. Ibu akan mengajarkan kalian tentang nada yang panjang pada lagu Ayamku. Masih ingat kan cara menyanyikan lagu Ayamku? Diperhatikan ya. Untuk yang ibu tandai dengan garis panjang dengan warna hijau itu merupakan nada yang panjang. Contohnya seperti ini.
Kok, 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 kok. Lihatlah ayamku. Nah, contohnya pada baris pertama seperti itu ya anak-anak. Yang ibu gariskan dengan garis panjang hijau ialah nada yang panjang, sedangkan untuk titik yang kuning ialah nada yang pendek. Kita lanjutkan ya. Berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya, kok, 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 mencari makan. Baik, sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Ibu akan menyanyikannya sekali lagi. Didengarkan dengan baik ya. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya, kok, 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 mencari makan. Baik, dapat dipahami dengan baik ya anak-anak. Praktikan kalian di rumah dengan dibimbing dengan orang tua kalian ya. Baik, sekarang kita ke halaman selanjutnya. Terdapat kumpulan apel yang terdapat pada di atas layar kalian yang ibu tunjuk menggunakan pointer merah. Apel ini berjumlah, kita hitung bersama ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kumpulan buah apel tersebut adalah 12 buah. Jadi jumlah apel yang ada di atas layar kalian ada berapa anak-anak? Ada 12 buah. Kita perhatikan nomor 1. Siti membagikan kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Baik anak-anak, diperhatikan dengan baik ya. Siti membagi kumpulan apel yang di atas ini menjadi 2 bagian sama banyak. Artinya 12 apel ini kita bagi menjadi 2. Kita tulis 12 dibagi 2. Hasilnya berapa anak-anak? 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Jadi, jumlah apel setelah Siti bagi menjadi 2 bagian sama banyak adalah sebanyak 6 apel. Kita hitung dari sini anak-anak, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita gambar garis pemisah di tengah-tengah apel atau dari ke-12 apel, sehingga kita lihat garis pemisah ini sebelah kiri terdapat 6 apel dan sebelah kanan terdapat 6 apel juga, sehingga masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/2 karena anak-anak apel tersebut kita bagi 2 bagian sama banyak, sehingga masing-masing bagian kiri dan kanan ini dinyatakan sebagai pecahan 1/2. Seperti itu ya anak-anak. Dan selanjutnya setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah, setengah dari kumpulan buah apel yang tadi kita sudah bagi ada berapa anak-anak? Ada 6, yaitu 6
di sini, Ibu rasa kalian sudah paham ya anak-anak. Jika kalian masih bingung ataupun ingin bertanya, kalian dapat langsung menanyakannya kepada ibu ataupun orang tua kalian yang ada di rumah ya. Sekarang kita lanjut ke halaman atau ke nomor 2. Nomor 2, Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Baik anak-anak, jika tadi dibagi menjadi 2, sekarang kita akan membagi apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak. Caranya sama, yaitu banyaknya apel yaitu 12, karena dibagi 3 sama besar atau sama banyak, kita bagi 3. 12 dibagi 3, hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah 4. Sekarang kita akan hitung 4 agar kita dapat menghindari garis pemisah dari yang sebelah kiri ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Dari sini kita menggunakan garis pemisah. Kita hitung lagi dari awal, dari sebelah sini 1, 2, 3, 4. Kita lihat lagi, dan yang terakhir pasti juga dapat 4 apel. 1, 2, 3, 4. Setelah kita bagi 3 sama banyak, kita ketik dalam bawahnya, masing-masing bagian menyatakan pecahan. Karena dibagi 3 ya anak-anak, ini dibagi 3 bagian sama banyak, sehingga kita mengatakan ini sebagai pecahan 1/3. Kemudian di bawahnya, 1/3 dari kumpulan buah apel tersebut adalah setelah dibagi 3, 1/3 dari 12 apel. Setelah kita bagi ini, kita dapatkan hasil yaitu adalah 4 buah apel. Seperti itu ya anak-anak caranya. Sekarang nomor 3. Baik anak-anak, sekarang nomor 3. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah ini. Baik anak-anak, tadi kita sudah membagi apel ini menjadi 2 bagian yang sama banyak. Kita juga sudah membagi apel ini menjadi 3 bagian yang sama banyak. Sekarang kita akan membagi 4 bagian yang sama banyak. Karena dibagi 4 bagian yang sama banyak, kita tulis 12 yaitu jumlah apel. Kita bagi 4. 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3. Baik, 12 apel dari keseluruhannya dibagi 4 ya anak-anak. 4 bagian yang sama banyak, hasilnya adalah menjadi 3 apel. Kita hitung dari bagian kiri yang ibu tandai, 1, 2, 3. Kita beri garis pemisah, kemudian kita hitung lagi dari awal, 1, 2, 3. Kita beri lagi garis pemisah, kemudian kita hitung lagi 3, 1, 2, 3. Kita beri garis pemisah lagi, kita hitung lagi yang terakhir, pasti jumlahnya juga ada 3 buah apel. Jadi anak-anak, 12 apel ini telah kita
bagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, yaitu ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua, ini bagian yang ketiga, dan yang terakhir bagian yang keempat. Jadi anak-anak, ke-12 apel yang sudah ada di atas ini memiliki jumlah 12. Karena Siti ingin membaginya menjadi 4 bagian yang sama banyak, maka ke-12 apel ini dibagi ya anak-anak, di sini dibagi 4. Hasilnya 12 dibagi 4 sama dengan adalah masing-masing sebanyak 3 apel. Masing-masing bagian menyatakan pecahan karena apel ini dibagi menjadi 4, sehingga masing-masing bagian keempat ini kita tulis atau dinyatakan sebagai pecahan 1/4 karena dibagi menjadi 4 ya anak-anak, 4 bagian. Kemudian 1/4 atau 1/4 ini dari kumpulan buah apel tersebut adalah ada berapa buah anak-anak? Ada 3 buah apel. Kita tulis sebanyak 3 buah. Baik anak-anak, jika kalian masih bingung atau ingin bertanya, kalian boleh menanyakan kepada ibu ataupun kalian bisa menanyakannya ke orang tua kalian yang ada di rumah. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai ya anak-anak. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang ada di rumah karena telah membimbing kalian dan juga menemani kalian saat belajar dan juga mengerjakan tugas hari ini. Ibu akhiri, kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.